semua kemurahan-Mu Tuhan. Bukan hanya separuh, bukan hanya sebagian, bahkan bukan hanya sebagian besar, tapi semuanya Tuhan. Karena itulah kerinduan hati-Mu, supaya anak-anak-Mu ini menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami lagi. Roh Kudus melayani kami dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian, yang menyingkapkan akan rahasia dari kerajaan-Mu dan dicurahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang pagi hingga siang nanti kami dedikasikan bagi-Mu, biar ini hari yang mengubah hidup kami. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Silakan duduk, saudara. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Ada pengalaman menarik dalam hidup saya. Semalam selesai ngajar, saya ngerti dari siang anak-anak saya ajak kami keluar makan sama-sama. Itu bagian dari kegiatan rutin yang harus buat saya untuk spend waktu, ambil waktu untuk dengan keluarga sendiri, makan, cari waktu untuk bisa ngobrol, bicara. Karena mereka sudah mulai tumbuh jadi anak-anak remaja, sehingga perlu perhatian, perlu waktu, dan mereka tanya, kita ngobrol tentang banyak hal. Saya tidak tahu apakah terlalu kenyang makan saya, karena sebenarnya kekuatan makan saya sudah sekian tahun terakhir ini sudah runtuh. Saya kalau ingat zaman-zaman tahun-tahun sebelumnya, heran juga ya. Segitu banyak bisa disikat habis. Sekarang lihat jumlah banyak udah, saya nggak tahu kenapa. Tanda-tanda penuaan menurut saya, saudara. Tapi yang jelas, semalam itu saya nggak bisa tidur. Saya nggak tahu kenapa, mata saya juga sebetulnya pengen tidur, tapi rasanya sulit untuk dipejamkan mata saya ini. Saya berdoa, Tuhan, apakah Engkau ingin berbicara sesuatu? Dia nggak ngomong apa-apa, jadi saya tunggu ya nggak ada apa-apa. Yang luar biasa, 9:30 malam, ada orang Jakarta telepon istri saya. Dan mereka bicara tentang sekolah. Dan istri saya bergairah sekali cerita soal sekolah. Dia punya visi akan satu hari dia mau buat sekolah. Dan mereka ngobrol seru banget sampai 11:30 malam. Anda bisa bayangkan, saya sudah mau tidur. Di sebelah saya istri saya, wah, khotbah, dan dia KKR 2 jam di telepon. Saya bilang, ya, aku bertobat. Tapi dia masih belum puas rupanya. Artinya tidak ngotbahin saya, karenanya itu ngomong terus. Saya nggak bisa tidur. Sampai kira-kira jam 1 lebih lah, saudara. Berat sekali. Saya bilang, Tuhan, I don't know why. Saya doa, nggak ada apa-apa. Inginnya tidur, tapi mata sudah nutup, untuk dibuka susah. Tapi saya nggak tahu, somehow pokoknya saya nggak tidur dengan enak aja. Sampai kira-kira 5:30 pagi, saya terbangun, saya ke kamar mandi. Lalu kemudian saya lihat, aduh Tuhan, izinkan aku tidur sebentar lah. Lalu saya balik ke kasur dan hilang, saudara. Betul-betul itu tidurnya nyenyak sekali walaupun singkat, hilang. Saya tidak dengar apa-apa. Dan hari ini hari libur, kalau saya cara tahu untuk sekolah sekuler, saudara. School of X merah jalan terus, saudara. Karena waktu kita cuma 6 bulan, jadi kalau dipotong terlalu banyak libur akan mengacaukan juga. Yang kedua, schedule pembicara yang di luar tidak tahu hari libur nasional kita, so mereka harus tetap datang dan mereka harus tetap ngajar. Kalau disuruh nganggur sehari, Anda akan rugi besar. Ya, saya akan untung, saya ajak ngobrol aja, sharing-sharing. Tapi saudara yang rugi besar. Apa yang mereka miliki tidak jadi Anda nikmati. Nah, ketika saya tidur nyenyak itulah tadi pagi, Tuhan beri saya mimpi. Kalau Anda diberi mimpi dari Tuhan, Anda tahu, karena itu membekas di hati dan punya akibat. Nah, saya mau cerita mimpi saya. Dan saya yakin Tuhan mengasihi saudara, tapi juga
sekaligus Tuhan memberikan suatu pelajaran lagi yang berharga buat kehidupan kita. Dalam mimpi itu saya seperti lihat sebuah gedung, tidak segede Holy Stadium lah, lebih kecil, dan sedang ada celebration, ada kebaktian di situ. Tujuan saya adalah, saya mengerti saya tidak bertugas sebetulnya, tapi saya pengen lihat aja apa yang terjadi. Nah, waktu saya mau masuk gedung itu, hujan turun, saudara. Hujan lebat turun. Saya langsung lari ke dalam. Dan ternyata ketika saya masuk di dalam, saya nggak tahu somehow bagaimana, itu ada orang yang tahu-tahu gandeng saya aja, dinaikkan di panggung. Saya berkata, saya ini mau cuma nonton. Oh nggak apa-apa Pak, di sini lebih jelas katanya. Nah, waktu saya duduk, saya lihat seorang saudara, ada orang yang sedang sharing. Saya tahu dia tidak khotbah, tapi dia sedang sharing. Nah, karena tempatnya itu penuh sekali, di bagian panggung itu diisi orang. Dan saya tidak tahu pribadi-pribadi mereka, tapi yang saya tahu ini kelompok sekolah Alkitab. Pasti bukan saudara. Ini kelompok sekolah Alkitab. Lalu ada sekelompok lain dari gereja tertentu yang saya tahu, saya ngerti aja ini gereja ini yang di kelompok tertentu. Nggak terlalu banyak sekali jumlah mereka, tapi itu ada. Nah, begitu saya duduk di panggung, ini bapak yang lagi sharing ini terus kemudian berhenti. Saya nggak tahu kenapa, apakah jamnya sudah selesai atau apa, saya nggak tahu. Dia berhenti dan kemudian duduk di sebelah saya. Nah, ketika duduk di sebelah saya, kami ini ngobrol. Ternyata percakapan kami ini kadang-kadang kan ringan-ringan tapi juga rohani sih sebetulnya. Itu didengar oleh semua. Nah, ada bagian di mana kami sedang berbincang, semua orang ketawa mendengarkan conversation kami kan. Ada yang membuat mereka kepingin ketawa gitu ya, mereka ketawa. Tapi dua kelompok yang saya lihat ini ketawanya ketawa begini loh. Sebetulnya mereka sudah bergurau sendiri di antara mereka, tapi takut tertawa lepas karena ketahuan kan. Lah mumpung yang lain tertawa, mereka ikut tertawa. Tapi sebetulnya bukan mentertawakan yang kami bicarakan. Mereka tertawa dengan urusan mereka sendiri sebetulnya. Saya lihat begitu. Terus nggak lama, ketika diberitahu, oh session berikutnya akan dimulai. Ini kelompok yang di depan ini tiba-tiba keluar. Saya nggak tahu mengapa dia keluar, pokoknya dia keluar. Dan saya tahu itu bukan tugas saya sebetulnya. Lalu tiba-tiba nggak tahu bagaimana, itu ada orang sepertinya yang saya nggak jelas. Tidak ada wujudnya, pokoknya seperti sesuatu atau orang saya nggak tahu. Yang dorong saya ke mimbar. Seakan-akan berkata, sekarang giliranmu untuk khotbah. Nah, pada waktu itu, song leadernya itu lagi nyanyi satu lagu. Yang kemudian saya teruskan, saya masih ingat saya dalam mimpi saya pegang mic. Dan saya teruskan lagu itu. Dan kami itu berulang-ulang menyanyikan akan chorusnya, akan bagian core-nya. Yang berkata, love you so much, Jesus, love you so much. Anda pernah dengar lagu itu? Bisa dinyanyikan sebentar? Mari angkat tangan sama-sama. Hanya core-nya aja. Mari angkat tanganmu aja di hadapan Tuhan, saudara. Love you so much, Jesus. Love you so much. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty.
grateful heart. Each time I think of you, the praises cry. Love you so much, Jesus. Love you so. Katakan love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much. Love you, Lord Jesus. Love you so much. Love you so much. Jesus. Love you so much. Love you so much. Jesus. Love you so much. Ada hal yang indah ketika kita menaikkan lagu itu kan. Kita berkata, love you so much, Jesus. Love you so much. Tapi ini yang aneh, saudara. Ini yang aneh. Saya lagi pegang mic, saya lagi enjoy menikmati lagu itu. Hati pikiran saya berkata, sebetulnya aku tidak bagian khotbah loh di sini. Kenapa aku dibawa ke depan mimbar ini dan aku mesti khotbah? Saudara tahu ketika saya lagi menikmati lagu pujian yang tadi kita naikkan, Love You So Much, Tuhan itu muncul di sebelah saya. Saya kalau ingat, luar biasa. Anda pernah disentuh Tuhan? Sampai Anda bangun itu, masih bisa berasa. Even sampai sekarang saya masih bisa berasa. Tangannya itu lembut kayak kapas, saudara. Dia muncul di depan saya. Dia senyum. Dia ngomong dalam bahasa Inggris ke saya. Satu kata yang saya dengar, sisanya itu sepersekian detik dalam roh saya tahu yang dia maksudkan. Dia pegang tangan saya di sini. Dan dia muncul di sini. Dan dia pegang tangan saya di sini. Dia berkata, saya dipegang, saya kaget, saya lihat ke dia. Dia senyum, wajahnya luar biasa. Sweet and lovely, penuh kasih. Dan dia berkata, son. Anda tahu maksudnya? Nah, dia berkata, son. Dia senyum aja, dia bilang, son. Sekian detik itu, sepersekian detik. Saya tahu yang dia maksudkan. Kelak di surga, Anda tidak usah bicara. Yang di hati, langsung. Ngerti saudara? Tidak ada kemunafikan, tidak ada yang ditutupi, ya kan? Langsung, dia hanya sentuh tangan saya, dia bilang, son. Saya noleh, saya bilang, Tuhan, dia bilang. Dia hanya senyum dan saya langsung tahu apa yang dia maksudkan. Dia seperti berkata begini, thank you. Dia bilang, thank you. Tapi tugasmu bukan di sini. Tiba-tiba dia tunjuk, saya lihat wajah saudara ini. Dia bilang, kamu ke sana. Saya bilang, ya Tuhan. Ketika saya bilang, ya Tuhan, hati saya damai sekali. Dan tidak seperti orang kaget, saudara. Saya buka mata saya. Sudah pagi. Dan waktu buat saya untuk bersiap. Istri saya tadi pagi cerita. Saya bilang, aku harus ke Ungaran lagi. Saya cerita. Dia bilang, ya, kamu harus pergi. Sepanjang di jalan itu saya merenungkan, apa yang kau mau Tuhan? Apakah Tuhan tidak senang dengan ketika saya nyanyi Love You So Much? Bahkan waktu kita nyanyi sekarang ini pun kita tahu hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, dia suka. Terlebih kalau dinaikkan oleh orang yang memang, kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan seperti yang dia definisikan, menuruti perintah-perintahnya. Ya kan?
Tapi Tuhan mau berkata begini, kalau itu bukan bagianmu, sekalipun so beautiful, jangan disentuh. Dia hanya berkata thank you. Dia mengerti seperti dia berkata begini, aku tahu hatimu. Kamu sungguh mengasihi aku dan itu bukan kemunafikan yang keluar. You really love me. Thank you, dia bilang. Tapi bukan di sini hari ini bagian. Dan dia hanya tunjukkan tangannya dan tiba-tiba muncul wajah saudara. So, saya percaya hari ini Tuhan mau memberkati Anda semua. Buat Tuhan saya belajar begini. Lu Tuhan, sana kan jumlah lebih besar. Ribuan orang. Ini kan tidak sampai 150 orang. Buat Tuhan itu bukan besar kecil, saudara. Anda ngerti peristiwa ketika dia mau ke Gadara itu, ke tempat Gerasa, daerah Gerasa. Dia sedang dikerumuni begitu banyak orang. Begitu banyak orang. Tapi Roh Kudus memberitahu, Bapakmu ingin kamu ke Gadara. Alkitab berkata, ditinggalkannya orang banyak. Dia menyeberang danau. Dilewatinya badai. Diteduhkannya angin dan ombak. Dan sampai di sana hanya mengurusi satu orang. Orang yang kerasukan. Dan ujung daripada itu dia sendiri diusir dari daerah itu. Saudara. Di seberang yang lain dia diterima dengan luar biasa. Bahkan mau diangkat jadi raja. Tapi dia tinggalkan mereka. Bukan karena tidak mengasihi mereka. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan kemana dia harus pergi. Saudara ingat cerita Paulus ketika berkali-kali akan ke Asia dan dicegah oleh Tuhan? Roh Kudus mencegah, Roh Yesus tidak mengizinkan. Sampai kemudian dia terima penglihatan. Ada orang Makedonia yang berteriak, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dari situ dia menyimpulkan, Tuhan mau dia ke Eropa. Saudara tahu mengapa? Sebab Tuhan juga mengerti sekian abad setelah itu, bangsa ini Eropa akan menguasai seluruh dunia. Dan dengan itu Injil akan ikut dibawa oleh mereka sebagai benih-benih yang ditaburkan bahkan di seluruh dunia. Tuhan kita punya planning yang brilian dan sempurna. Luar biasa. Buat saya itu sesuatu yang unik sekali, saudara. Tanda bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang mengarahkan kita kemana kita harus pergi. Amen. Coba lihat Keluaran pasal yang ke-33. Lihat satu ayat saja pada ayat yang ke-16. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-16. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Anda perhatikan baik-baik akan perkataan dari Musa ini. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, teruskan saja sampai dengan ayat yang ke-23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu.
Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Coba diulang dari ayat 13 Hasto sampai dengan ayat yang ke-15, 15, supaya semua bisa ngerti akan rangkaiannya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ada satu rahasia untuk mendapatkan favor, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, aku memberikan kasih karunia kepada orang yang aku mau berikan kasih karunia. Dan Musa adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Memang pada akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, dia melakukan satu kesalahan fatal. Sebab semakin tinggi posisi seseorang, maka permintaan dan kriteria serta tuntutan dari Tuhan akan makin tinggi pula. Dan Musa buat satu kesalahan yang membuat dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi di hadapan Tuhan tetap dia orang yang besar. Itu buktinya ketika Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, maka yang muncul adalah Musa dan Elia. Sekalipun keduanya tidak menuntaskan akan pekerjaan mereka di muka bumi ini. Mengapa Musa sampai bisa mendapatkan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa? Dia berkata, show me thy glory. Tunjukkan kepadaku kemuliaan-Mu Tuhan. Dan dia berkata, perkenalkan jalan-jalan-Mu kepadaku, supaya aku bisa mengenal kepadamu. Yang Musa minta kepada Tuhan adalah, Tuhan tunjukkan akan jalan-jalan-Mu, that I may know you, supaya aku mengenal Engkau. Alkitab mengatakan di Mazmur, kepada orang-orang Israel Tuhan memperkenalkan atau menyatakan perbuatannya. Tapi kepada Musa, dia kenalkan jalan-jalannya. Apa yang berbeda, saudara? Ini sangat-sangat berbeda. Kalau orang hanya tahu perbuatan Tuhan, dia hanya mau dan hanya bisa mengerti akan hasil dari pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang kenal jalan-jalannya, maka orang itu melewati suatu proses yang juga ditunjukkan Tuhan supaya apa yang terjadi itu bisa terjadi bagaimana. Saya beri contoh yang paling simpel begini. Dan ini yang membuat perbedaan sangat besar kemudian antara setiap orang Kristen dengan orang Kristen yang lain. Kalau Anda makan di restoran, pilihan kita ada dua. Dan sebagian orang, saya berani berkata itu pilih pilihan yang pertama. Datang ke sana, diberikan akan buku menunya. Lalu kita pilih, saya mau makan ini. Kemudian dia berikan kepada pelayannya, dibawa ke dapur, sekian menit kemudian sampai di meja kita, dan kita makan. Lalu kita berkata, enak sekali makanannya. Dan kita berkata, lain kali kita akan kembali makan di sini lagi. Lalu kita pulang. Pilihan kedua, ada orang berkata, wow, enak sekali makanannya. Lalu kemudian dia memberanikan diri ke dapur, datang ke kokinya, dan dia berkata, bolehkah saya diajari bagaimana caranya menghasilkan makanan seenak ini? Yang pertama adalah paling gampang. Datang, makan, bayar, pulang. Yang kedua akan rumit. Karena saudara harus baik-baik dengan kokinya. Anda harus membujuk dia supaya dia rela mengeluarkan akan rahasia resepnya. Anda harus belajar dengan dia bagaimana caranya menghasilkan jenis makanan yang seperti itu. Ya kan, saudara? Nah, itu perbedaannya. Lalu kemudian sekian waktu kemudian,
Golongan pertama tetap sebagai konsumen. Dia pelanggan yang baik. Dia datang, dia makan, dia bayar. Dia datang, dia makan, dia bayar. Dia akan jadi pelanggan yang baik. Tapi kelompok yang kedua yang belajar bagaimana caranya, kelak dia akan bisa buka restoran sendiri. Dan dia jadi seorang produsen. Dia tidak hanya mengeluarkan uang, dia kemudian menghasilkan uang untuk dirinya. Itu perbedaan yang sangat jauh sekali. Musa sangat cerdas dalam rohnya dan sangat berhikmat. Dia berkata, tunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan, supaya aku mengenal Engkau. Dan Tuhan berkata, malaikatku akan berjalan di hadapanmu. Dan dia berkata, no, aku tidak perlu malaikat. Dan dia berkata, kalau bukan Engkau sendiri yang membawa kami, menuntun kami, jangan suruh kami pergi ya Tuhan. Sebab dia tahu tidak bisa dia paksa Tuhan. Tapi ini permohonan, dia berkata, kalau bukan Engkau sendiri Tuhan. Bukan karena aku tidak menghormati malaikatmu, tapi aku mau Engkau sendiri yang tuntun kami. Dan dia berkata, karena aku pengen tahu jalan-jalanmu seperti apa. Dengan kata lain, caramu itu seperti apa Tuhan. Cara kerjamu seperti apa. Karena dia berkata, aku pengen ngerti hatimu. Aku pengen ngerti Engkau ini seperti apa sebetulnya. Banyak orang ketika sakit dia berteriak, Tuhan sembuhkan aku. Tidak banyak orang yang berkata, Tuhan ajari aku sampai aku bisa mengalami mujizat kesembuhan. Ketika orang kekurangan uang, orang berteriak, Tuhan berkati aku. Jarang orang yang berkata, Tuhan ajari aku supaya aku menerima kehidupan yang berkelimpahan. Ketika orang dalam keadaan pelayanannya tidak berkembang, tidak maju, kita berteriak, Tuhan, tolong Tuhan, tambahi jiwa-jiwa. Tapi tidak banyak orang yang berkata, Tuhan, aku mau duduk diam di kakimu. Ajari aku Tuhan, supaya hidupku berbuah. Karena orang selalu ingin hasil. Orang lebih mudah dan lebih suka menerima hasilnya daripada belajar bagaimana caranya. Sebab untuk belajar bagaimana caranya perlu waktu, perlu proses. Dan itu orang tidak suka. Orang tidak suka duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Karena kita berkata menerima sesuatu dari firman-Nya. Orang lebih suka berkata, berikan yang aku mau. Aku minta ini Tuhan. Aku minta ini Tuhan. Give me, give me, give me. Berikan, 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 berikan. Dan ternyata itu membutuhkan, itu merupakan pertanda maaf kedewasaan kita. Alkitab mengisahkan tentang cerita akan anak yang hilang. Nanti kita akan kembali kepada bagian ini. Tapi kalau Anda mau lihat akan contoh yang paling konkret, lihat akan kisah tentang anak yang hilang. Kalau Anda membacakan kisah tentang anak yang hilang dalam Lukas pasal yang ke-15, perhatikan akan dua macam permintaan yang sempat keluar dari mulut anak yang hilang itu. Kalau Anda ketemu Lukas 15, tolong dibaca Hasto dari ayat yang ke-11 dan 12 dulu. Lalu kemudian lompat ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 11, 12, 18, 19. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang diminta si bungsu ini berbeda sekali dibandingkan awal dan akhirnya. Silakan. Lukas 15, 11, 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ada dua kata berbeda. Di awal, sebelum mengalami proses semua yang berat itu, dia berkata, give me. Berikan kepadaku
harta yang menjadi milikku atau bagianku. Give me. Orang Kristen yang belum bertumbuh dewasa akan berkata, give me, give me, give me. Dia mau suatu hasil. Dia tidak mau berat dalam prosesnya. Dia ingin sesuatu yang konkret di dalam tangannya. Dia berkata, give me. Dan dia mau bapaknya memberikan, ini buat kamu. Ben. Sebab dia berkata, give me. Tapi kemudian ketika dia diberikan apa yang dia minta, dan banyak orang tidak tahu yang dia minta sebetulnya. Yang dia minta membawa kehancuran bagi hidupnya. Berantakan sekali, hancur hidupnya. Dia sadar, dia bertobat. Waktu dia balik ke bapaknya, dia berkata apa? Make me, jadikan aku. Anda tahu bedanya? Yang pertama dia berkata, give me, berikan kepadaku. Tapi lewat proses dia berkata, make me, jadikan aku. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dua-duanya pasti dan seharusnya dilewati. Sebagian orang hanya berhenti pada bagian permintaan yang pertama. Tapi itu tanda bahwa tidak ada pertumbuhan dalam rohani kita. Tapi kalau anak-anak Tuhan mau bertumbuh, saudara akan minta seperti si bungsu setelah dia bertobat, make me, jadikan aku Tuhan. Itu bukan proses yang gampang dan overnight selesai atau semalam selesai. Tapi Musa mengerti akan hal itu. Dia nggak berkata, pokoknya Tuhan bawa aku ke Kanaan. Kita mau menikmati Kanaan sekarang juga. Dia tidak berkata begitu. Dia berkata, show me thy way that I may know you. Tunjukkan kepadaku jalan-jalanmu ya Tuhan, supaya aku kenal dengan engkau. Dan Tuhan berkata, malaikatku akan berjalan di depanmu. Karena waktu itu Tuhan marah dengan orang Israel. Dan akan membawa kamu masuk ke Kanaan. Dia bilang, no, aku tidak mau malaikat. Kalau bukan engkau sendiri yang memimpin kami di depan, jangan suruh kami pergi Tuhan. Karena kalau malaikat, pasti kami dibawa langsung masuk Kanaan. Memang kami nikmati Kanaan, tapi aku tidak akan kenal engkau. Anda tahu perbedaannya ini? Sebagian besar anak-anak Tuhan, sebagian besar para pelayan Tuhan, goal hidupnya itu bukan mengenal Tuhan, tapi bagaimana aku dipakai Tuhan, bagaimana gerejaku berkembang ribuan orang, bagaimana aku bisa bebas hutang. Semua tanpa sadar yang dikejar adalah hasilnya. Sebagian begitu rohani, bagaimana kotaku mengalami revival, bagaimana Indonesia dimenangkan bagi Yesus. Bukankah itu hal yang baik dan bukan dosa? Ya, tapi itu akibat saja yang kita inginkan. Kita hanya mau perbuatan Tuhan. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, show me thy way, tunjukkan kepadaku jalan-jalanmu, that I may know you, supaya aku bisa kenal dengan engkau. Apakah itu jeritan sampai dan keluar dari hati kita? Ternyata kalau kita amati dengan jujur, sebagian besar anak Tuhan tidak berteriak yang seperti itu. Kita ingin kota kita mengalami revival, Indonesia mengalami revival. Saya tahu Tuhan juga ingin itu. Tapi apakah itu merupakan kerinduanmu yang paling dalam? Hanya sekedar itu? Yang Tuhan mau sebetulnya orang-orang yang seperti Musa. Kanaan itu pasti, dia berjanji pasti. Tapi untuk engkau hanya terima Kanaan tanpa kenal dengan aku, akan berat. Dan ternyata kalau Anda membaca, orang Israel ketika masuk Kanaan selalu jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Hari ini ada banyak orang memimpikan gereja kita mengalami revival. Tapi kalau Anda tidak kenal dengan Tuhan, ketika revival datang, akan kembali jatuh bangun dalam dosa. Karena segala kemuliaan itu punya bobot yang luar biasa. Kalau fondasi hidupmu dalam kenal akan Tuhan tidak cukup memadai, tiba-tiba itu akan meremukkan kehidupan kita sendiri. Saya belajar ada begitu banyak orang yang dipakai Tuhan, tidak tahan, hidupnya hancur. Saya baru dengar, tadi saya baru baca artikelnya, sedih sekali hati saya. Saya nggak mau sebut nama. Ada seorang nabi yang sangat hebat,
terkenal di seluruh dunia. Usia sudah lanjut, umur 75 tahun hari ini beliau. Dia dikeluarkan dari organisasinya dengan 2 alasan. Karena kecanduan alkohol dan karena homoseksual. Saya kaget, saya bilang, Tuhan, kok bisa ya? Saudara tahu, ketika urapan diberikan dalam hidupmu, ya, ketika engkau naik mimbar, urapan so strong, kuat. Anda bisa ngomong ini tepat, Anda numpang di tangan orang, jatuh ke planting segala macam. Demonstrasi kuasa Tuhan. Nah, yang di dalam ini belum tentu tahan, saudara. Fisik ini, saudara kalau mau tahu ya, kalau pengurapan begitu kuat, terus selesai, turun dari mimbar, selesai. Kalau nanti Anda ngalami, kadang-kadang kita seperti orang bingung, saudara. Bingung. Karena sudah tidak waktunya untuk melayani lagi, tapi itu tenaga masih nempel. Mau dikemana ini? Butuh adjustment. Dan yang tidak tahan, fisik kita. Tidak tahan, saudara. Kalau sampai di level tertentu cuma ngeblak, gak tahan. Waktu urapan itu turun, tahan. Ketika dia selesai pengurapannya, balik ke rumah, bahaya sekali. Kalau tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, tiba-tiba kesedot habis tenaga kita. Dan itu saat-saat berbahaya. Sebetulnya bahayanya adalah setelah perang itu usai. Setelah pesta itu selesai. Tinggal antara Anda, setan, dan Tuhan. Tidak menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Berbahaya sekali. Pak, dia kan nabi. Dengar baik-baik. Kenabian, nubuatan itu karunia. Karunia itu pemberian. Itu untuk dia, untuk orang lain bisa hebatnya luar biasa. Tapi seringkali untuk dirinya sendiri belum tentu itu berakibat, saudara. Satu hari seorang ibu datang ke saya. Ibu ini dikenal sebagai nabiah. Kok nubuatin orang tepat, luar biasa. Datang ke saya satu hari, dia berkata, Pak, tolong doakan saya. Saya menghadapi 2 pilihan dalam pelayanan. Yang mana yang harus saya ambil? Saya kaget. Loh, ibu kan suka bernubuat. Artinya mendengar dong suara Tuhan. Iya, Pak. Tapi kalau untuk orang lain, saya tajam. Untuk diri saya sendiri kok nggak ada ya? Saya sempat bingung, saya bergumul, Tuhan kok bisa begini? Dia bilang itu yang namanya karunia. Karunia pemberian selalu dari orang itu, lewat orang itu, diberikan kepada orang lain. Kalau itu dari orang itu untuk dirinya, bukan karunia, bukan pemberian, pembelian namanya, saudara, ngerti? Kalau diberi, bukan untuk dirimu sendiri. Artinya untuk orang lain. Dan Tuhan mulai ngajari saya. Itu bedanya antara karunia dengan bergaul pribadi dengan aku. Ideal dan harusnya dua-dua. Anda bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan ngomong tentang dirimu pun kau bisa dengar. Mau mengerti. Bukan sekedar waktu di mimbar, karuniamu jalan. Musa berhikmat luar biasa. Tunjukkan jalan-jalan. Tuhan berkata, nanti malaikat akan aku kirim kepadamu Musa. Dia bilang, no. Aku tidak mau malaikat, aku mau engkau sendiri. Dan Tuhan berkata, dalam hal itu pun akan diberikan kepadamu. Karena engkau telah mendapat kasih karunia. Dan Tuhan berkata, karena aku mengenal engkau. Luar biasa, saudara. Karena aku ngerti kamu, Musa. Terus Tuhan berkata begini. Hadiratku akan ikut pergi dengan kamu. Bahasa Inggrisnya bagus. My presence will go with you. Kehadiranku akan pergi bersama dengan engkau. And I will give you rest.
Dan aku akan memberikan perhentian kepadamu. Apa itu artinya rest? Kata rest artinya kita puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Rest artinya juga kita tidak akan struggle bergumul dengan kekuatan daging kita. Rest artinya kita tinggal numpang dan nempel kepada Tuhan dan bergerak bersama dengan Tuhan. Anda mau tahu rest? Rest ketika seekor lalat masuk ke penerbangan Jakarta, Amerika, dan dia masuk dalam pesawat terbang itu. Dia akan terbang 24 jam tanpa mengepakkan sayapnya. Dia rest. Karena pesawat dengan motor dan mesin besar membawa dia 24 jam. Dia menikmati makanan first class yang sisa orang. Dia makan di dapur pesawat. Dia nikmati semua yang terbaik. Dia tidur dengan nyaman. Dia tidur dengan hangat sekali. Dia terbang non-stop dengan Singapore Airlines. Singapore, New York. Bam! Dan sampai New York dia keluar. Dia nikmati Broadway dan dia lihat akan opera di sana. Itu artinya rest. Tidak ada visa, tidak ada tiket, tidak ada uang, dan dia bisa nikmati, dia mau makan dimanapun banyak. Karena di New York banyak sampah di mana-mana, dia bisa pesta pora di sana. Ketika dia kangen gaduh-gaduh Indonesia, dia cari lagi non-stop New York, Singapura, dan Singapura, Jakarta. Dia nyelinap lagi, dia rest, dia tidur lagi. Dia berkata, aku sudah puas di New York, aku nikmati Broadway. Dan lalat yang beruntung itu masuk dan tidur di dalamnya. Dia biarkan Singapore Airlines terbangkan dia non-stop New York ke Singapura. Dan dia nikmati. Kalau dia pengen nonton televisi dan movie, dia tinggal dari atas, pilih yang mana dia mau lihat, orang lain yang memilih, dia tinggal nongkrong di atas. Selama tidak ketahuan, dia tetap hidup, saudara. Anda mau tahu rest? Hidup kita dengan Tuhan akan seperti itu. Dia berkata, my presence will go with you. Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau. And I will give you rest. Dan aku akan berikan perhentian, berikan istirahat kepadamu, supaya engkau bisa menikmati segalanya. So, kalau Tuhan turut bekerja, kekuatan Tuhan akan powerful sekali. Dan itu terjadi kepada orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan turut bekerja. Mengasihi artinya kita mentaati apa yang dia perintahkan. Dan waktu kita taat, kita sungguh-sungguh rest dalam hadirat Tuhan. Amen, saudara. Ntar terusin lagi ya. Mari berdiri sama-sama. Angkat tangan sama-sama saya lagi. Love you so much, Jesus. Love you so much. Biarkan hati kami tahu berterima kasih dan tahu bersyukur Tuhan. Buat kami makin sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus terus akan melayani kami supaya kebenaran demi kebenaran yang kami dengar masuk dalam batin kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Dan Musa pada akhirnya memberikan sebuah statement yang menarik sekali. Dia berkata, yang membuat kami dibedakan dengan bangsa lain ialah karena Engkau, Tuhan, berjalan bersama dengan kami. Yang membuat Anda dan saya menjadi pribadi yang berbeda adalah kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Itulah sebabnya nama Yesus juga disebut sebagai Immanuel, artinya apa? God with us. Tuhan bersama dengan kita. Dalam perjanjian lama disebut sebagai Jehovah Shammah, artinya the Lord is there. Tuhan itu ada di sana. Tuhan itu ada bersama-sama dengan anak-anaknya. Yang membuat kita dibedakan dengan bangsa lain adalah karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Nah, seringkali ini hanya menjadi suatu kalimat klise, tapi belum sampai kepada jadi realita dalam kehidupan kita.
Dan saya percaya ini yang Tuhan inginkan, realitanya adalah dalam kehidupan kita. Memang sungguh-sungguh Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saya mau saksikan sedikit pengalaman yang pernah saya alami sekian tahun yang lalu. Setelah kami pindah di kompleks rumah yang baru, seperti yang saya saksikan kepada Anda kemarin, dan yang tidak hadir Anda tanya dengan temanmu apa ceritanya. Dan satu hari sore-sore, karena waktu itu saya naik mobil gereja punya mobil gereja yang kemudian dipercayakan kepada saya untuk saya gunakan. Sebab mobil yang saya punya waktu itu saya persembahkan ke pekerjaan Tuhan, dan saya tidak ada mobil. Sekian waktu kemudian gereja bisa beli mobil Panther warna merah, saya masih ingat itu, dan saya yang kendalikan akan mobil itu. Satu hari saya lagi naik sepeda, lagi olahraga di sekitar perumahan saya, enak sore-sore, saudara, nggak terlalu panas, saudaranya sejuk, dan saya muter-muter di kompleks perumahan itu. Dan tiba-tiba saya sadar akan satu kebutuhan. Anak saya makin gede-gede dan mereka harus sekolah, mereka harus les, dan kadang-kadang waktunya bersamaan benturan dengan kegiatan saya ketika saya harus di gereja dan sebagainya. Jadi mobil satu dengan jarak tempuh kota ke tempat saya tinggal itu lumayan, saudara. Sehingga kalau mobil satu harus bolak-balik, sulit sekali. Nah, saya punya kebutuhan, saya perlu tambahan mobil. Jadi saya naik sepeda, saya ngomong dengan Roh Kudus. Tidak langsung saya berdoa gitu, enggak. Tapi saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ini seandainya loh ya. Saya bilang, ini kan konsultasi gratis, saudara, ya toh? Mengerti akan hati Tuhan kita maunya apa itu penting. Jadi Anda punya konsultan yang paling hebat dan paling canggih dan tidak bayar. Dia malah sedih kalau Anda tidak ngobrol dengan dia. Dia akan happy, dia akan senang kalau Anda bergaul dengan dia. Jadi saya bilang, sambil naik sepeda, saya bilang, Tuhan Roh Kudus, seandainya ini, kalau boleh ini, beri dong aku ini satu mobil lagi, kan kau tahu gak cukup ini, kami butuh lebih dari satu mobil. Lokasi kami cukup jauh dari kota, dan saya berkata bahwa kebutuhan meningkat seperti ini, anak-anak mulai gede. Dan dia berkata, baik, akan diberi. Wah, saya senang, saudara, saya senang. Terus saya ngomong gini lagi, memang agak nakal ya, jadi ngomongnya pelan-pelan, tapi dia sudah tahu semua skenario saya, dia sudah tahu. Jadi saya bilang, kalau boleh Tuhan, saya bilang, saya nggak mengklaim loh ya, kalau boleh. Saya nggak minta baru lah, tapi kalau boleh, saya ya kepingin naik sedan dong, agak enakan dikit, saya berkata gitu. Panther sih bagus, keren, dan ganas, karena Panther makan daging, saya berkata. Kalau yang lain makan rumput, Panther makan daging, Anda tahu maksud saya. Tapi kan ini keras juga Tuhan, tapi kalau bisa dapat sedan yang lumayan gitu ya, bolehlah Tuhan, saya bilang gitu. Dan dia ngomong, akan diberi. Kamu pasti akan diberi. Wah, saya senang sekali. Saya bilang, amin Tuhan, amin, luar biasa. Nah, karena itu begitu jelas suara Tuhan. Nah, ketika itu saya muter di sebuah jalan itu, pas berhenti dekat ngelewatin rumah jemaat yang juga sudah pindah di kompleks saya tinggal. Saya masih ingat dia lagi pakai kaos singlet dan dia lagi gendong anaknya, masih baby waktu itu. Nah, dia di luar, di halaman luar, saya berhenti di depannya. Terus dia nyamperin saya. Saya bilang, wah luar biasa. Dan ini teman ini adalah TSO angkatan pertama. Itu golongan nabi-nabi itu angkatan pertama, saudara. Nubuat, saling bernubuat, saling mengingingi setan, dan nabrak tiang sampai patah, segala macam. Golongan nabi lah itu angkatan pertama. Lalu kemudian termasuk beliau ini juga golongan nabi menurut saya. Dia lagi gendong anaknya, dia bilang. Saya bilang, wah luar biasa Tuhan ini. Saya ngomong dengan dia, saya mau beli mobil satu lagi. Lalu kemudian dia berkata, apa Pak? Sedan. Mereknya Pak? Belum tahu. Nah, saya nggak minta sedan, tapi saya tidak ngomong apa itu, saya nggak ngomong. Saya bilang belum tahu. Wah, dia bilang, harganya Pak? Berapa? Belum tahu. Bapak punya uang berapa? Belum punya. Dia geleng-geleng, ini pendeta saya gila atau waras atau kayak apa. Terus dia bilang gini, loh Bapak ini nggak punya duit kok, mau beli mobil. Dari mana? Loh, saya bilang,
Tadi aku tuh menghimbau Tuhan. Loh, menghimbau bagaimana ya? Saya ngobrol. Saya ceritakan kondisi saya ini butuh mobil satu lagi, saya bilang. Dan saya minta sedan. Saya nggak minta baru, tapi saya minta sedan yang masih bagus. Lalu Tuhan bilang, oke. Jadi saya berkata, makanya saya bilang, saya mau beli. Loh, hanya dari omongan gitu toh, Bapak berani bilang mau beli. Loh ya Tuhan, sudah oke ya, saya pasti beli dong, saya berkata. Dia agak-agak percaya, dia berkata gini, ya nanti kalau jadi ya Pak ya, saya lihat, saya coba. Oh nggak bisa, saya bilang. Lihat saja boleh, mencoba jangan. Loh kenapa? Saya beritahu, nanti nangis mobil saya. Karena kamu ini termasuk sopir yang modelnya model kebangkitan. Nah, Anda tahu orang nyopir itu dua macam. Model pengangkatan dan kebangkitan. Kalau Anda hati-hati nyetirnya dengan memertui rambu-rambu, ya toh semua terukur dengan baik, Anda tidak akan mati sebelum Tuhan datang kedua kali. Jadi mengalami pengangkatan, ya toh. Tapi kalau misalnya itu palang kereta api sudah turun Anda terobos, kayak beliau ini, misalnya begitu saudara, dia itu bahaya. Kalau terus-terusan, sewaktu-waktu sedang naas kondisinya, bam, mati kebangkitan. Jadi Anda termasuk golongan mana? Terserah masing-masing, saudara ya. Kalau caramu nyopir ngawur-ngawuran, saya beritahu itu golongan kebangkitan. Kalau Anda sopan, golongan pengangkatan. Tidak usah mati, diangkat Tuhan hidup-hidup ketika Yesus datang kedua kali. Saya nggak bisa nyopir Pak. Nah tergantung sopir Anda, golongan mana. Itu nanti Anda ikut golongan situ. Makanya kalau ikut mobilnya orang, perhatikan dulu. Kebangkitan atau pengangkatan. Nah, supaya Anda ngerti Anda mau ikut golongan mana, kelak-kelaknya. Ngerti saudara ya? So ini yang terjadi. Pada waktu itu, saya bilang saya berguru dengan dia. Tapi saya serius tidak akan saya izinkan dia kendarai akan mobil saya karena ngawurnya luar biasa. Saya bilang, itu mobilmu kalau bisa teriak, dia bilang teriak. Dia berkata, beri aku tuan yang lain. Nah, cukup mengabdi kepada tuan yang jahat. Karena dia kalau nyetir ngawurnya luar biasa. Nah, saya hanya selisih dua hari itu apa saya lupa. Tiba-tiba satu pagi, saudara, lagi makan pagi nih saya, lagi makan pagi. Dan besoknya tuh saya mau ke Jakarta karena saya mau dampingi hamba Tuhan pulang ke Amerika, sudah tua beliau, namanya George Otis. Ini bukan yang junior, ini bapaknya George Otis Junior. Itu yang punya pelayanan radio seluruh dunia. Dan kelak kemudian karena beliaulah kita punya ngirim misionari ke Pulau Palau sampai sekarang. Tadinya itu di Palau itu untuk siaran radio untuk daerah Asia Tenggara. Tapi kemudian sekarang dia resign, dia berhenti karena sudah tua, dia serahkan ke orang lain, dan kami terus ke pelayanan gereja. Nah, pagi itu sebelum besoknya ke Jakarta, lagi makan pagi ini, ada telepon berbunyi. Saya angkat karena istri saya lagi turun anterin anak sekolah. Saya angkat teleponnya, saya bilang, lagi ngapain pastor? Oh, saya bilang, oh lagi makan pagi. Wah, berkat datang di waktu pagi. Oke, ada apa? Aku disuruh Tuhan. Disuruh apa? Memberkati kamu. Oh harus, saya berkata. Kalau perintah Tuhan harus dilakukan. Apalagi memberkati. Saya masa berkata, jangan kan saya membuat orang tidak mengasihi Yesus, saudara. Jadi, dia oke, saya bilang, dia berkata, saya kirimi kamu hari ini 20 juta. Amin, saya bilang. Oke, saya kirimi sekarang. Hari ini pokoknya saya kirimi. Ya, thank you, saya bilang. Tutup teleponnya, teruskan makannya. Setelah saya makan, istri saya pulang dari antar anak sekolah. Lalu saya ngomong ke dia begini, yang awan sebesar telapak tangan sudah timbul dan muncul, ya toh kayak apa itu Elisa, kayak siapa? Iya, awan sebesar telapak tangan sudah timbul. Lalu kemudian saya berkata begini, dia berkata gini, loh kenapa? Saya cerita 2 hari yang lalu aku ini menghimbau Tuhan. Kita kan butuh mobil satu lagi. Iya sih benar, tapi ya kita nggak punya duit. Selalu kan begitu saya bilang. Tapi kan Tuhan punya semuanya. Terus Tuhan berkata mau kasih kita sedan masih bagus buat kita, tidak baru. Karena saya menghimbaunya begitu. Nah terus tadi habis baru makan ada orang si A ini disuruh Tuhan berkati kita 20 juta. Terus dia ngomong lah 20 juta itu buat beli mobil apa? Ya, mobil-mobilan juga bisa banyak sih saya bilang. Ini tapi tenanglah, ini sudah mulai timbul nih, awan sebesar telapak tangan sudah mulai timbul. Ya oke. Terus saya bilang besok aku ke Jakarta nganterin hamba Tuhan. Terus aku mau nginep semalam di Jakarta.
Aku mau cari mobil. Siapa tahu ada mobil bagus di Jakarta yang kita bisa beli. Tapi kan masa 20 juta? Loh ini kan baru permulaannya. Nanti kamu lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita lihat saja. Aku tidak bisa mendikte. Saya ke Jakarta, saya anterin beliau sampai di airport, selesai. Saya dijemput oleh Pak Mulyadi yang sekarang pegang Rumah Damai, saudara. Waktu itu beliau belum pindah ke Semarang. Beliau di Jakarta. Saya bilang, Pak Mul, saya mau cari mobil lah. Apa Pak? Sedan. Seharga berapa? Mengalir saja Pak. Saya tidak berani ngomong duit saya 20 juta. Saya bilang kalau 20 juta ya, dia kan susah. Saya bilang mengalir saja Pak. Nanti kita lihat yang mana. Seharian cari saudara. Ini cari. Gak ketemu. Hati itu gak sejahtera. Enggak lah. Tapi kira-kira setengah-tengah hari jam 12 begitu. Habis selesai makan siang. Saya masih ingat saya masih makan siang di Kelapa Gading. Selesai makan siang. HP saya bunyi. Istri saya yang telepon. Dia berkata, memang Tuhan itu luar biasa. Saya kudain dia. Baru tahu saya berkata gitu. Kenapa saya bilang? Luar biasa. Ada orang kasih kita uang 60 juta. Jadi, wah saya bilang, lumayan ini. Kan sudah 20 dengan 60 berapa? 80 juta. Terus saya ngomong gini, Tuhan, ini kalau ditambahi dikit lagi, 100 sekian, oke nih Tuhan. Dia ngomong, cukup, katanya. Oh, ya sudah, oke. Jadi kurang lebih harganya tidak akan lebih dari ini kan, saudara. Jadi 80 juta. Dia bilang cukup, oke. Wah, nggak datang lagi udah 80 juta. Tapi dalam waktu hanya 2 hari itu, saudara. 20 juta tambahi 60 juta. Jadi berapa? 80 juta. Kami cari. Saya nggak ngomong ke Pak Mul, saya diem aja. Pokoknya saya bilang, wah luar biasa ini. Gua punya duit 80 juta. Nah ini baru modal cari mobil beneran ini. Sampai akhirnya nggak dapat. Terus saya mau diantar ke hotel. Menjelang sampai di hotel saya nginep. Pak Mul ini ngomong begini, Pak. Sebetulnya saya ada mobil juga, sedan yang mau saya jual. Tapi saya ragu Bapak suka atau tidak. Saya bilang mobil apa? Mazda Pak. Wah itu bagus, karena saya pernah pakai Mazda, buat saya enak. Dan Mazda itu atau artinya Mazmur Daud. Kata pendeta, saudara, Mazmur Daud. Kalau Espas, ekonomi saya pas-pasan. Itu bedanya. Tapi kalau Mazda, Mazmur Daud. Wah, top saya berkata. Tahun berapa? Tahun sekian Pak. Barangnya masih mulus, masih bagus. Memang saya mau jual, saya mau cari mobil lain untuk keluarga yang lebih gedean. Dan saya mau jual. Nah, Bapak mau jual berapa? Saya bilang, oh ya belum tahu Pak. Ntar saya runding dulu sama istri saya. Oke? Bagaimana nanti kalau sore saya jemput Bapak ke rumah saya, lihat dulu barangnya. Kalau Bapak sejahtera, Bapak boleh beli. Kalau enggak apa-apa Pak. Nanti saya carikan tempat lain lagi, kita lihat yang lain lagi. Tapi kalau Bapak sejahtera ya Bapak itu nanti saya tak runding sama istri saya, harganya berapa. Oh saya bilang penting. Istri harus diajak berunding, saya berkata. Sebab suami itu kepala rumah tangga. Istri lehernya rumah tangga. Iya atau tidak tergantung leher, saudara. Kalau lehernya macet, kita berkata ya, dia begini terus, saudara, menimbulkan kebingungan. Kalau kita bilang tidak, dia begini terus, juga orang bingung kan. Kalau kita ngomong apapun, dia tidak bergerak, kaku, bingung juga orang. Jadi leher harus diperhatikan pendapatnya. Dia ketawa, saudara. Saya telepon istri saya. Ditawarin Mazda. Tahun sekian, masih baru tahunnya. Dan dia bilang, wah aku kok damai hatiku. Ya, aku tadi juga dengar itu kok. Oke, tapi aku belum lihat barangnya. Aku mau lihat dulu barangnya seperti apa. Kalau aku sejahtera, kita ambil mobil itu. Nah, singkat cerita, sorenya saya ke tempat beliau, saudara. Saya lihat mobilnya bagus. Masih mulus sekali. Saya coba starter. Oke semua. Nyaris baru, saya bilang. Wah, saya bilang, ini top bener nih. Tapi saya nggak tahu harganya kan. Dan dia juga nggak tahu saya punya uang berapa. Saya berkata, mengalir saja. Terus setelah makan malam sama-sama, saya bilang, Pak, berapa harganya? Ya antarlah Pak, saya beritahu. Dia masih belum mau ngomong. Selesai makan, keluar, dia baru ngomong ke saya, gini Pak, tapi Bapak boleh nawar loh kalau Bapak tidak keberatan, dia berkata. Karena Pak Mul ini yang jadi
ketua panitia waktu saya seminar di Jakarta pertama-tama. Dan beliau masih kerja di sekuler, dia masih pegang hotel-hotel Sheraton di Indonesia, dan dia masih belum pindah ke Semarang buka rumah damai waktu itu. Dia bilang begini, saya dulu beli Pak, mobil ini 72,5. Tapi untuk Bapak, kalau tidak keberatan, saya akan berikan nanti amplifier, pokoknya saya complete sound systemnya, saya akan bersihkan lagi, saya akan bawa, pokoknya saya tune up lagi ke bengkel, dan saya akan kirim sampai Semarang pakai truk yang gede itu, saya kirim sampai ke rumah Bapak pokoknya. Kalau tidak keberatan, Bapak bayar saya 72 juta saja. Langsung saya bilang, amin. Jadi, loh, Bapak nggak nawar? Enggak, saya bilang. Untuk apa nawar? Loh, Pak, Bapak boleh nawar kalau mau. Enggak. 72 toh? Jadi. Kenapa Pak? Satu, saya bilang, saya percaya Pak Mul. Pak Mul pasti akan berikan harga saya yang cukup baik. Ya sih Pak, sebetulnya karena dia harus keluar ongkos untuk sound systemnya, untuk masukin bengkel dan kirim lagi kan juga ongkos lagi kan. Dia mesti sewain truk gede untuk diangkut ke Semarang dan sebagainya. Pokoknya saya akan atur sebegitu rupa Pak, sehingga sampai ke Semarang dalam keadaan sudah mulus lagi dan oke banget. Dan saya berkatakan Pak Mul beli 72,5. Bapak jual ke saya 72, ya cukup wajar lah saya bilang. Tapi yang kedua, saya bilang, ini yang Bapak tidak tahu. Tuhan berkati saya berapa saudara? 80 juta. Terus saya harus ngapain dengan uang ini? Perpuluhan toh? Berapa saudara? 8 juta. Perpuluhan boleh dimakan sendiri atau tidak? Tidak boleh, harus dikembalikan ke siapa? Ke Tuhan. Jadi kalau saya kurangi perpuluhan berapa? 72. Pas loh. Dengan Tuhan itu enak, kelop saudara, pas. Jadi uangnya datang, cuman saya alirkan dia, syuk selesai, 8 juta buat Tuhan, kembalikan itu perpuluhan, hanya dia, yang 72 saya kembalikan. Tahu-tahu mobilnya itu masuk di halaman saya telepon Nabi TSOA ini, saya bilang teman saya, Pak Nabi, saya berkata, datang dong, saya berkata, kenapa Pak? Mobil menghimbau sudah datang. Wah, dia pakai celana pendek lagi, dia lari ke rumah saya karena dekat sebetulnya, dia lari ke rumah saya. Dia lihat, wah. Ini menghimbau Pak. Iya, kamu nggak percaya itu loh. Ya Bapak dulu ngomong sama saya itu. Iya, saya bilang sore-sore ini menghimbau. Loh kok cepet? Ya cepet lah, surga. Tinggal ngomong lebih jadi kok. Kalau kita ya lama, saya bilang. Begini Pak, wah saya mau ikut menghimbau. Ya silahkan, belum tentu dapat. Saya berkata gitu. Saya godain dia saudara. Wah, saya coba ya Pak ya. Jangan, nanti dia menderita. Janjiannya hanya saya yang boleh nyetir, bukan kamu. Saya berkata gitu. So, ngeri banget kalau Anda lihat dia nyetir itu. Ngeri luar biasa. Anda tapi akan dekat dengan Tuhan karena bahasa roh terus saudara. Kalau Anda tidak bertobat, tak masukin ke mobilnya dia. 2 jam aja, mesti turun dari mobil. Ampuni Tuhan, dosa-dosaku. Bener-bener lah, saudara. Dan itu realita. Dapat tuh. Dan ini mobil punya story yang aneh. Pertama itu mobil dipakai oleh Pak Mulyadi. Dijual ke saya, saudara. Pak Mulnya nggak lama pindah Semarang. Oke. Nanti saya cerita detailnya lain kali. Sekian waktu kemudian, kalau nggak salah 2 tahun kemudian, ini mobil saya berikan ke Pak Sugiharto. Tidak saya jual loh, saya kasih. Pak, Tuhan bilang, ini buat Bapak. Nih, saya kasih aja. Nggak lama, Pak Sugi dengan mobilnya pindah Semarang. Satu hari kami naik mobil, Pak Sugi yang setir, saya di depan, mau di belakang. Saya bilang gini, Pak, kita reuni dengan klub mobil ini ya. Ini mobil urapan betul ini katanya. Bayangin. Sampai bisa gitu saudara. Akhirnya itu mobil oleh Pak Sugi dijual. Uangnya persembahkan untuk Holy Stadium. Kita ini kelompok orang nekat-nekat kok saudara. Bangsa ngasih-ngasih mobil barang itu sudah kayak sehari-hari biasa aja. Kasih gitu. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Ya toh? Ini bukan emosi, ini sungguh-sungguh ini mobil ini bersejarah. Saya kalau ingat itu, kami duduk bertiga, saya bilang, wah kita reuni ini. Reuni. Ini mobil dengan bekas pemilik, 2 bekas pemilik, dan pemilik terbaru
duduk sama-sama, kami ketawa, kami bilang, Tuhan itu luar biasa ya. Kadang-kadang dia bergurau dengan mainan mobil, begitu dia bergurau, dia mau berkata, lihat, dalam tanganku semua ditata, diatur begitu sempurna. So, yang membuat kita dibedakan dari bangsa lain adalah karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Itu bukan cuma teori, saudara. Itu realita dalam kehidupan kita. Itu kenyataan yang mestinya sebagai orang percaya, kita ini mengalami yang seperti ini itu luar biasa. Luar biasa. Saya berkali-kali itu Tuhan bilang, berikan mobilmu, berikan mobilmu, berikan mobilmu. Saya bilang, amin Tuhan. Karena saya sadar, saya cuma pengelola. Dan dia adalah the owner, pemilik daripada segala sesuatunya. Nah, hidup kita jalan dengan Tuhan itu yang membuat kita berbeda dengan orang kebanyakan. Kenyataan Tuhan berjalan bersama dengan kita, itu fantastis. Dan kalau hidup Anda begitu, itu akan nular kepada banyak orang. Karena sebetulnya semua orang itu senang hidup jalan dengan Tuhan. Tapi sebagian besar orang Kristen tidak berani jalan dengan Tuhan. Dianggap mengerikan dan Tuhan itu kadang-kadang error katanya, semaunya dia mencelakakan kita. Saya nggak tahu dari mana ide itu, tapi saya berkata, Tuhan kita tidak seperti itu. Amen. Nah, siang ini saya mau tutup dengan sharing tentang Cirebon sekarang. Dan Anda perlu perhatikan baik-baik, karena saya ingin dengan ini Anda bisa nangkap betul. Anda sudah dengar yang Pak Yusak sharingkan kan kemarin ya pada kebaktian Sabtu di gereja kami. Dalam minggu-minggu mendatang ini kita mau habiskan. Jadi saudara masih akan nikmati 2 lagi khotbah Pak Yusak, yang minggu pagi dan minggu sore di gereja. Dan kemudian, saya mau cerita sedikit, saudara, ada pengalaman lucu sekali. Saya belum tahu endingnya seperti apa. Di gereja kami ada jemaat yang baru baptis bulan Januari yang lalu. Ternyata ibu ini kena kanker rahim stadium 4. Sudah habis semua, habis darahnya itu tinggal 2,5 pernah itu. Tapi nggak mati. 4 kali itu rohnya sempat keluar badan. Balik lagi 4 kali. Jadi mau mati nggak jadi, mau mati itu 4 kali. Tidak berurutan, tapi dalam sekian jarak waktu itu pernah balik masuk lagi, naik masuk lagi. Dia sebelum terima Yesus, itu didatangi Tuhan Yesus. Dan sudah sakit kondisinya. Nah, dia pernah diomongi Tuhan itu begini, nanti aku beri kamu anak. Karena dia sudah menikah beberapa tahun, belum punya anak. Sehingga dia percaya banget. Nah, saya tidak berani menghakimi itu, saudara. Saya mau cerita pengalaman orang ini. Karena kita belum tahu endingnya. Tiba-tiba ada sesuatu, ada kiste atau ada apa di dalam rahimnya. Dokter berkata, boleh nggak saya angkat rahim ibu? Dia nggak mau. Dia berkata, karena aku dijanjikan Tuhan mau punya anak. Tapi akibat dari penolakan itu, setelah dia bertahan beberapa saat, itu berubah jadi kanker ganas. Sampai stadium 4. Nah, kalau Anda ngerti begitu kan, sudah tidak berdaya. Nah, ini Pak, ini kejadian waktu Minggu sore. Nanti kalau Anda lihat Minggu sore, kalau Pak Yusak ngomong soal durian, itu Anda mengerti apa maksudnya itu. Jadi pada waktu itu, dia memaksakan diri datang di kebaktian. Sudah seperti mayat, saudara. Ini tak begini. Ini mata, bagian hitamnya sudah kebalik begini. Beberapa orang sudah bilang, kok sudah bau mayat ya. Ditaruh, karena duduk kan, waktu itu duduk. Bleeding lagi, berdarah, saudara. Jadi harus ditidurkan kan. Tidurkan begini. Sudah kebalik. Habis tinggal 2,5. Saya pikir, wah bisa mati di gereja. Pak Yusak selesai khotbah, istri saya diberitahu sama asesnya, Bu, ini kayak begini kondisinya. Terus dia lari ke sana, Pak Yusak dengar, dia ikut. Dia ikut, kemudian dia sembahyang, dia ngomong begini. Ini nggak lama kok, 1-2 hari lagi itu penentuan. Jadi ya kamu bisa hidup atau mati akhirnya. Kalau Anda lihat wujudnya waktu itu, mati pasti. Sudah begini, napas, begini tinggal matanya ini. Kebalik. Ayo, stadium 4. Habis di darah tinggal 2,5. Nah, terus Pak Yusak mendoakan, saya kan di belakang, saudara.
Nah, Pak Yusak itu suka makan durian. Kalau enak, bener dia makan. Dan dia kalau makan, banyak. Tapi Anda jangan tiru loh. Sebelum Anda punya kepekaan seperti beliau. Itu gak diukur makan. Kalau Anda bilang, cukup, dia berhenti. Kalau bilang, terus ya Tuhan, dia diam, terus. Saya juga demen, yang enak loh pokoknya. Tapi kalau dibuat es durian, saya mah nggak mau. Saya makan, kalau untuk saya beritahu lagi ngajar ya Bu. Jadi pada waktu itu saya lagi di sana, terus Pak Yusak balik, kemudian kami makan sama-sama. Istri saya nggak ikut makan. Dia nggak enak, artinya dia tungguin jemaat yang sakit itu. Jadi kemudian waktu itu, setelah makan dibawain durian lagi, Jadi Pak Yusak makan durian, saya makan juga. Teman saya nggak berani banyak, dia makan 10 lagi, saya makan cuma 4. Saya nggak berani. Tapi bagai 4 kalau durian itu tetap durian. Anda sendawa, Anda ngomong durian, saudara. Udah lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Yusak, ketawa, dia cerita sama saya, wes nggak apa-apa lah, nanti kan tunggu aja, dia ini mau dibawa pulang. Dan ini tinggal nunggu beberapa hari penentuannya bagaimana. Lagi ngomong sambil makan durian, ada staf saya datang, Pak, Bapak diminta Bu Tina tengokin yang sakit, diminta mendoakan. Waduh, saya bilang, bukan saya nggak mau, tapi ini bau durian ini. Saya datang, haleluya, mati kan malah repot, saudara. Jadi saya terpaksa datang. Waduh, saya nggak berani ngomong saya. Ketemu orangnya, dia senang lihat saya, dia panggil saya Om, terima kasih mau datang. Saya doakan dia. Terus dia bilang, aku senang karena yang Tuhan janjikan sudah genap semua. Tuhan janji, dia bisa ngomong ini, Tuhan janji nanti Pak Yusak dan Petrus Agung akan mendoakan saya. Hari ini semua sudah digenapi. Aku sudah senang. Terus dia ngomong gini, kalau Tuhan mau sembuhkan, tetap aku percaya dia bisa. Tapi kalau aku dipanggil pulang, aku siap. Dengan suaminya sudah ngomong, aku mau dikubur di asalnya, tempat asal di luar kota. Dia bilang, kubur aku di sini. Dia bilang begitu. Pokoknya dipanggil pulang, aku siap. Aku tidak menyesal. Aku tidak mau dioperasi, itu tidak menyesal. Tetap aku percaya Tuhan. Saudara tahu? Itu sudah berlangsung berapa minggu ya? 3 minggu kira-kira. Sampai sekarang udah tambah seger. Seger tambah seger. Nah, saya nggak tahu endingnya bagaimana. Tapi suaminya itu dapat mimpi lagi. Katanya ketemu saya beritahu begini, saya panggil namanya. Tanggal ini bulan Mei, kamu harus ujian. Dan kamu akan lulus cum laude. Nah, saya nggak tahu nanti tanggal itu bulan depan ini apa yang terjadi. Saya nggak tahu. Kita tunggu aja nanti, saudara. Itu bagian dari story. Kalau Anda dengan Tuhan itu ya, Anda akan ketemu banyak hal yang luar biasa. Hidup ini akan, ada orang berkata, Pak, hidupmu kok kayak dongeng. Saya pikir-pikir, iya ya, kayak dongeng ya. Kok bisa begitu? Sebetulnya bukan, saudara. Itu kewajaran buat anak-anak Tuhan. Kita hidup dalam kewajaran. Oke. Anda akan nikmati beberapa rekaman, cuplikan, dan saya harap minggu depan saudara bisa nikmati yang 2 jam penuh acara tanggal 25. Karena itu harus Anda tangkap di rohmu. Terutama saudara yang tidak ikut pada waktu itu. Karena kalau tidak, nanti di Cirebon Anda akan seperti ada rantai yang hilang, ada missing link-nya di situ. Dan saya mau Anda bisa ngerti seluruhnya apa yang terjadi supaya nanti di Cirebon, apapun yang Tuhan anugerahkan, semua kita bisa menerima utuh, ya. Nah, saya mau cerita ini kenyataan begini, saudara. Pak Yusak itu sadar bahwa waktu beliau sudah tidak lama. Yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan sudah bicara tahun ini, Tuhan akan mulai melawat dan berurusan dengan Indonesia dengan pekerjaan roh yang luar biasa. Nah, lalu kemudian setelah peristiwa Semarang itu Tuhan bicara lagi. Bahwa pada waktu sekitar Pentakosta, jadi kan 5 Mei kan kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari kemudian kira-kira tanggal 15 ya. Tapi Tuhan berkata tidak harus tepat, tapi diaturkan acara begitu rupa.
Sehingga pada hari itu hari libur. Itu harus dibuat seperti perayaan Pentakosta. Dan giliran Cirebon yang harus mengadakan. Dan itu acara di mana ini yang terjadi begini. Sehari sebelumnya, hari Seninnya, Pak Yusak akan undang beberapa hamba Tuhan. Dia diminta Tuhan untuk seperti melepas jubah-jubahnya dan diwariskan. Sedangkan hamba-hamba Tuhan yang melayani ini, hari berikutnya, tanggal 24 itu, harus juga seperti melepas jubah-jubahnya yang lama dan dibagikan kepada yang lain. Sehingga kelak bukan hanya beberapa orang yang dipakai Tuhan, tapi akan makin banyak orang dipakai Tuhan. Karena akhir zaman ini tidak one man show lagi. Tapi Anda semua jemaat, bahkan anak-anak kecil akan mulai dipakai Tuhan. Karena ini anak-anak saya yang perempuan terutama sudah mulai dapat penglihatan, dengar suara Tuhan. Sudah mulai begitu, saudara. Yang gede sudah mulai lihat. Karena pernah dinubuat Ibu Iin, Jepot bilang nanti dia akan lihat malaikat menari supaya dia itu kan dipakai Tuhan jadi penarinya Tuhan. Dan ini sudah mulai Sabtu kemarin dia sudah dikebakkan, sudah mulai melihat ada 2 malaikat gede sebelah kanan kirinya. Di depannya itu ada beberapa malaikat menari. Dan dia bilang, tapi kok simple ya Pak tariannya? Kamu mulai diajari yang simple. Kamu ikuti gerakannya, ikuti aja. Gitu. Nah, itu beberapa bagian. Dan kemudian pada acara itulah akan dikatakan bahwa nanti dari anak-anak, remaja, para wanita, kemudian pengusaha, juga hamba-hamba Tuhan full time, semua akan didoakan. Mungkin tidak ditumpangkan satu persatu, tapi ada waktu di mana didoakan secara massal, dan disitulah Tuhan itu mulai akan membagikan jubah-jubah tertentu kepada anak-anaknya. Jadi saudara mesti menyiapkan hati. Saya tidak tahu apakah semua pasti dapat, tapi yakin saya, orang yang hatinya siap, yang betul-betul mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kepada orang-orang itu Tuhan akan mengaruniakan jubah-jubah itu. Nanti dalam minggu-minggu mendatang di gereja, saya akan mulai ngajar seri tentang jubah. Apa artinya, apa maksudnya, itu akan saya ajar di gereja, sehingga yang full time Anda pasti akan bisa ikuti semua seri itu sebagai bagian dari persiapan sebetulnya. Karena ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali. Dan nanti di Cirebon itu, saudara akan melihat begini. Ini kebaktiannya itu panjang, cukup panjang. Akan dimulai jam 8 pagi, mulai kebaktiannya. Tapi jam 7 pagi penyembahan sudah dimulai. Itu artinya mungkin jam 5 itu orang sudah pada datang, saudara. Atau mungkin lebih daripada itu. Kita akan berusaha Anda sampai di Cirebon kira-kira jam 5. Supaya tidak usah terlalu berebut dengan orang. Dan setahu saya ya, saya sudah beritahu Bu Nani juga. Teman-teman yang biasa ke Eklesia itu kalau datang itu telat biasanya. Saya sudah beritahu Bu Nani, Bu, kalau nggak diperingatkan yang di Cirebon, itu bisa nggak dapat tempat duduk loh mereka. Karena Bandung datang, Jakarta datang, itu banyak tempat datang. Dan teman-teman yang terutama Semarang, Bandung, itu tuh paling jagoan rebutan kursi, saudara. Apapun mereka jalani loh, saudara. Dan kalau biasa datang telat gitu ya, duduknya paling belakang atau bahkan di luar. Nah, dia bilang, iya Pak, sudah tak ancam-ancam kok mereka. Pokoknya hati-hati ya saya bilang itu. Nah, jadi jam 7 akan ada penyembahan, jam 8 akan dimulai. Ini nggak tahu sampai jam berapa. Diperkirakan mungkin sampai jam 11 atau jam 12 siang. Lalu ada break makan siang. Anda akan diberi makan siang. Dan itu makan baguslah pokoknya. Anda akan diminumnya soft drink dan sebagainya. Dikasih buah, pokoknya dilengkapi. Terus setelah break akan dimulai lagi. Dan ini yang kedua ini seperti bonusnya. Nah, nanti di acara yang awal pagi ini, saudara akan mengalami seperti yang di Semarang. Yang pertama akan Anda rasakan itu hadirat dari Roh Kudus. Nanti di titik-titik tertentu. Nah, ini kita lagi berdoa dan kami mau kumpul sehari sebelumnya lagi untuk menentukan itu detailnya Tuhan seperti apa. Ini bahkan saudara ya, Ibu Nani itu dapat penglihatan. Nanti hamba-hamba Tuhan itu disuruh pakai pakaian apa yang bertugas. Pak Yusak itu dilihat itu pakai batik warna ini. Saya juga pakai batik warna lain. Jadi suami istri itu kembar. Tuhan malah ngomong, untuk kedua hambaku ini harus pakai batik yang mahal. Saya bilang, Tuhan keren juga ya. Dan Tuhan ngomong sama Bu Nani, kamu yang belikan. Wah, terima kasih, saya berkata begitu.
Jadi dia tarik, dia belanja batiknya di Cirebon. Karena dia kan lihat penglihatan. Jadi yang seperti yang dia lihat itu yang kemudian akan dibuatkan. Sudah saya buatin, saudara. Istri saya juga sudah buat. Terus si A lagi ada yang diberi batik tapi tangan pendek. Kayaknya begitu. Ada yang dipakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi semua itu sudah diatur begitu rupa. Dan itu detail banget saudara. Jadi ini buat saya pengalaman baru sebetulnya. Terus penarinya ada berapa, yang bawa banner siapa, semua ditentuin. Dan ini akan jadi sesuatu pengalaman yang bagus sekali. Kalau Anda tidak ngalami yang di Semarang, yang Cirebon, saya berdoa ini jadi pengalaman rohani yang tidak Anda lupakan dalam hidup saudara. Dan bagusnya Anda ini persis di kelas yang dimana Tuhan lagi bagi jubahnya. Dan nanti kalau Anda belajar soal jubah itu bicara begitu banyak. Sampai nanti itu akan mengangkat, akan membuat beda. Sampai status sosialmu akan berubah sama sekali. Ini luar biasa loh saudara. Saya nggak tahu Anda pernah ngalami tidak. Saya sampai ke yang detail-detail begini saya belum pernah ngalami. Dan saya pengalaman Semarang itu pertama kali saya belajar soal begitu banyak hal detail. Tetapi buat saya, ini saya berkata, jujur saya berkata, itu membawa dampak perubahan yang begitu besar buat hidup saya secara pribadi. Besar banget perbedaannya. Saya langsung bisa ngerti sejak hari ini yang terjadi. Dan itu yang terjadi lagi ya. Nanti pada waktu itu Anda akan bisa ngerti. Ketika ada saat tertentu, itu nanti akan Yesus sendiri akan hadir. Dan saya berdoa sebagian besar Anda kalau bisa semua saudara dibuka mata rohaninya, bisa lihat ngalami, nanti Anda tahu itu pribadi benar-benar saudara. Nanti kok beda ya Pak? Antara Roh Kudus yang hadir. Itu beda rasanya dengan ketika Yesus sendiri. Anda bisa ngerti bedanya. Langsung tahu bedanya. Beda banget saudara. Saya susah jelasinnya lah. Tapi ntar saya masih banyak waktu untuk bisa ngajar saudara. So minggu ini berhenti di sini. Tapi beberapa minggu lagi saya masih punya banyak waktu. Saya akan cerita banyak hal. Supaya Anda dibawa masuk dalam sentral dari kehendak Tuhan untuk zaman ini. Masuk. Nah, makanya ini yang perlu dipersiapkan adalah hati kita sebetulnya. Ambil waktu sebanyak mungkin untuk cari Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang engkau mau? Apa yang engkau mau berikan buat aku? Itu mesti bergumul tanya, ingini Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama-tama jangan ingini jubahnya, tapi ingini Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, beberapa minggu lalu saya dapat penglihatan, saudara. Tuhan berdiri dan kemudian ada jubah-jubah yang bagus di sampingnya gini. Kayak numpuk di sampingnya. Dan Tuhan ngomong pada saya begini. Sebetulnya masih banyak jubah-jubah yang pemilik lamanya sudah pulang. Tapi belum ada yang menggantikan untuk pakai jubah ini. Dan dia buka beberapa sudah bagus sekali. Saya bilang, Tuhan, kenapa kok tidak bisa diwariskan? Sebab tidak ada yang mau bayar harganya. Semua yang akan mengenakan ini, harganya itu mahal. Dan tidak ada yang mau bayar harganya. Beberapa mencoba, tapi kemudian kenikmatan dunia, kompromi dengan manusia, mengikat lagi sehingga kemudian dia tidak sanggup bayar harganya. Sehingga aku tidak bisa berikan ini. Dan ada perasaan di hati saya yang kuat bahwa akhir zaman ini harus dihabiskan. Karena Tuhan mau bergerak luar biasa. Sebelum Yesus datang kali yang kedua. Ya. Jadi ini kalau Tuhan bekerja luar biasa. Luar biasa. Ini akan ada kita ini bangsa ini akan mulai masuk dalam tahapan seperti yang Yusuf katakan 7 tahun masa kelimpahan. Ada waktu di mana revival itu akan terus menggulung luar biasa. Dan bukan hanya di Indonesia, akan nyebar ke seluruh dunia. Bam, 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 bam. Dan setelah itu baru Tuhan izinkan Antikristus muncul. So, saya mau katakan begini. Ini bagian dari satu rangkaian sebetulnya. Jadi ada begitu banyak bagian yang Tuhan berkata, ini harus didoakan dan harus dilengkapi. Karena ini yang akan jadi titik tolak kegerakan Tuhan yang luar biasa. Nanti Anda amati aja. Nanti Anda amati. Sejak peristiwa tanggal itu, lihat yang di Indonesia terjadi. Saudara akan melihat sesuatu yang bergerak luar biasa.
Ya, kalau kita memberi diri kita, submit, tunduk kepada apa yang roh Tuhan mau, dan kita sedia dipimpin oleh rohnya, saya yakin ini merupakan hari-hari di mana persiapannya harus sudah dimulai dalam kehidupan kita. Amen, saudara. So, saya belum tahu detail acaranya. Saya tahu beberapa bagian, karena kami harus berdoa dulu lagi, ketemu lagi, dan bersama-sama nanti kami akan duduk dan melihat apa yang Tuhan mau. Yang saya tahu Pak Yusak akan menyampaikan firman. Yang saya tahu saya dan Pak Yusak akan disuruh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Saya belum tahu pesannya apa. Pak Yusak saya telepon beberapa yang lalu. Dia bilang nggak tahu, aku belum diomongin Tuhan apa-apa. Dan biasanya nanti saat terakhir itu baru dia bicara. Dan saudara mungkin akan punya kesempatan menikmati aroma narwastu. Karena Tuhan juga minta walaupun tidak seluruhnya, di bagian depan itu akan diberi humidifier sehingga gedung itu akan dipenuhi dengan aroma narwastu. Jadi Anda bisa nikmati narwastu yang 1 gram lebih mahal dari emas itu. Dan lumayan kalau Anda dekat-dekat dengan begitu, Anda akan mahal banget saudara, lebih mahal dari emas. So, ini kesempatan yang luar biasa. Dan saya sungguh-sungguh berharap tidak ada orang yang kehilangan akan kesempatan yang berharga ini. Saya tahu itu merupakan hari libur, tapi kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. So basically, Seninnya Anda dari pagi akan diminta untuk hanya worship dan nyembah Tuhan. Tidak ada kelas untuk itu, hanya persiapan hati. Dan sampai nanti dengan waktunya, kita ada waktu kira-kira hampir sebulan ya sekarang ini. Dalam sebulan ini setiap ada acara penyembahan, kalau malam hari terutama, gunakan dengan baik. Karena worship kita itu merupakan dupa yang paling berharga untuk Tuhan kita. Jadi kalau berikan worship, hatimu dijaga, jangan gampang marah, jangan gampang ribut. Gampanglah untuk mengampuni, untuk melepaskan semua yang di dalam hati yang tidak perlu itu. Sampah-sampah dibuang semua, saudara. Hanya ingini Tuhan dalam hidupmu. Dan kemudian nanti Senin malam Anda berangkat, dan Selasa sudah siap semuanya. Dan itu akan terus bergulir dalam kehidupanmu. Kita sedang menikmati sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang luar biasa sedang Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Ini zaman yang menarik sekali. Ini zaman yang sangat menggairahkan. Dan saya sungguh ingin melihat bangsa ini akan mengalami kegerakan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bantu doa, besok pagi-pagi saya akan ke Gunung Telomoyo dengan beberapa teman. Kami mau lihat akan lokasi antena untuk televisi. Kami lagi persiapan untuk siapkan PT dan pengajuan izin, tapi dari pihak yang berwenang di pemerintah, kami sudah dijanjikan direservin 1 frekuensi channel buat kita. Ya, itu akan dijadikan dan kita akan mulai dengan soft sekali sehingga tidak mengagetkan banyak orang. Tapi at the end, setelah sekian waktu berjalan, Anda akan menikmati yang di Jawa Tengah ini. Memang ini akan jadi TV yang memberitakan akan kabar baik. Kami bahkan mengatakan landasan kami itu moral dan kasih. Karena kalau Anda lihat TV hari ini, luar biasa ya, tayangannya mengerikan, kekejaman, pembunuhan, yang begitu-begitu tiap kali ditampilkan. Dan sinetron yang begitu-begitu yang sangat merusak sebetulnya kepribadian kita dan manusia kita. Tapi saya percaya kalau kita bisa tampilkan sesuatu yang clean, yang bersih, yang positif, yang sehat, akan jadi counter yang baik untuk masyarakat kita sehingga mereka belajar hal-hal yang luar biasa. Amen. Saya mau pakai waktu yang tinggal beberapa menit ini, 2-3 menit untuk kita menyembah Tuhan lagi. Mari Pak Hasto, mari Ripka. Kita menyembah Tuhan, belajar untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan lihat apa yang dia kerjakan. Besok Samuel Doktorian akan bersama kita dalam 3 hari kesempatan. Tangkap dengan baik nubuatannya. Dan Anda akan datang 3 hari, so don't worry about it. Dan kemudian Senin, Dr. E.L. Gill, Papa Gill akan melayani Anda. Saya yakin kita akan diberkati sekali. Dan kalau tidak ada perubahan setelah Dr. Gill, saya akan isi lagi beberapa hari sebelum Anda nanti bergabung di NPC. Karena hari Kamis itu ada NPC. Jumat mereka ada seminar dan Sabtu saya akan minta Anda semua gabung ke seminar mereka untuk menikmati akan berkat Tuhan di sana. Kita tidak mau jadi kelompok yang mendiri dan tidak mau bergaul. Setiap ada kesempatan ada berkat Tuhan, datang ke sana dan dilengkapi Tuhan. Lalu kemudian ada minggu-minggu berikutnya di mana Anda akan jalan Darrell Stott kalau tidak salah ya. Beliau ini mabuk Roh Kudus bertahun-tahun. Siapa yang pernah dengar Darrell Stott? Coba angkat tangan. Oke, siapa yang belum pernah dengar Darrell Stott sama sekali?
Oke, Anda perlu dengar dia. Karena khotbahnya tidak akan bagus, tidak ada khotbah. Baru ngomong, tahu dah, bang, 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 begitu saudara. Anda akan, dan saya minta Pak Hasto menerjemahkan karena same spirit kelihatannya ya. Bisa bang, 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 bang. Dari Anda akan diajari mabuk roh. Dulu pada tahun keberapa dia kesini ya. Itu ngalami hujan debu emas, saudara. Tahun berapa itu ya? Angkatan pertama kalau nggak salah itu nabi-nabi itu yang ngalami. Kedua atau ya itu di tangan bisa kelihatan debu emas. Luar biasa. Well, kita lihat apa yang terjadi hari ini. Berapa orang mabuk, kita akan lihat. Jangan terus minum bir supaya Anda kelihatan mabuk, saudara. No, mabuk oleh roh. Dan jangan kita mabuk anggur, tapi kita penuh dengan Roh Kudus. Amen. Mari kan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sembah ya.